perkenalkan nama saya Reni Jessica Marpaung. Saya dari kelas AK201 akan mempresentasikan tugas saya mengenai investasi lancar lanjutan. 1. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh debitur kepada kreditur. Singkatnya, obligasi adalah jaminan utang yang dapat dibeli dan nantinya menguntungkan pembeli dalam bentuk bunga. Obligasi termasuk tanggal jatuh tempo untuk pembayaran utang dan bunga. Bunga yang dibayarkan atas obligasi disebut kupon. Kupon harus diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu jenis investasi jangka panjang bagi investor individu. Modal yang harus digunakan untuk investasi obligasi relatif besar. Nilai suatu obligasi yang diperdagangkan biasanya dalam tahunan yang cukup besar, misalnya 5 miliar. Obligasi berlaku selama 5-10 tahun, tergantung dari lembaga atau yang menerbitkan obligasi tersebut. Semakin pendek jangka waktu obligasi, semakin kecil dampaknya terhadap suku bunga. Semakin besar periodenya, semakin posesif terhadap perubahan suku bunga. Anda dapat menjual obligasi kepada pihak lain di pasar sekunder dan harga pasar atau harga sebelum obligasi tersebut berakhir. Fluktuasi harga obligasi di pasar sangat dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga dan persepsi resiko. Harga obligasi di pasar modal bisa di atas atau di bawah par. Berikut ini adalah beberapa manfaat dalam pendapatan tetap. Potensi kenaikan tidak sebesar saham, tetapi obligasi lebih aman. Berikut ini ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, menerima kupon atau alokasi reguler untuk obligasi yang dibelikan. Tingkat kupon atau rasio lebih tinggi dari suku bunga Bank Indonesia atau BI rate. Oleh karena itu, jelaslah manfaat utang lebih besar daripada manfaat simpanan. Yang kedua, mencapai capital gain atau keuntungan dari menjual aset, modal, dan harga lebih tinggi. Yang ketiga, ada volatility dihitung pada awal investasi. Yang keempat, ada beberapa seri obligasi yang dapat dipilih investor di pasar sekunder atau investor BI. Efek yang dijual kembali jika dimiliki. Kupon obligasi lebih berharga daripada pendapatan bunga deposito. Hal ini dapat membuat Anda memutuskan untuk berinvestasi dalam utang karena keuntungan maksimal. Sertifikat utang dapat digunakan sebagai jaminan dan dapat digunakan untuk meminjam uang dari bank dan pembelian saham di bursa. Beberapa kerugian berinvestasi pada pendapatan tetap harus dipertimbangkan sebelum melakukan investasi hutang. Yang pertama itu ada resiko likuiditas obligasi swasta dan pemerintah. Obligasi pemerintah lebih aman, tetapi itu bukan tidak mungkin. Anda harus tahu bahwa obligasi tidak likuid dan sulit dijual kembali ke pasar sekunder karena investor jarang menginginkannya. Resiko jatuh tempo yang lebih umum pada obligasi korporasi terkait dengan jumlah tempo obligasi korporasi. Semakin lama ikatannya, semakin tinggi resikonya. Untuk menghindari investor dapat meminta obligasi dengan jatuh tempo prima atau jatuh tempo yang lebih pendek seperti 3 tahun. Resiko gagal bayar yang melekat pada obligasi korporasi. Berbeda dengan SUN, obligasi korporasi tidak dijamin oleh negara. Sekarang investor perlu mengantisipasi resiko default atau jika perusahaan tersebut bangkrut. Jenis dan karakteristik dari obligasi. Yang pertama itu ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau BUMN dan perusahaan swasta. 2. Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan suatu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Pertama diterbitkan tahun 2006. Selanjutnya ada obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan.
Berikut ada beberapa karakteristik yang dimiliki obligasi, yaitu nilai obligasi atau per value obligasi adalah jumlah uang yang harus dipinjam sang perusahaan dan dilunasi sebelum jatuh tempo. Obligasi yang dimuntahkan sang suatu pihak wajib menarik kelipatan secara seputar uang yang diperjualbelikan dan jumlah emisi obligasi yang perlu dari forma perusahaan, arus kas yang dimiliki, dan beberapa akar kebutuhan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dipengaruhi dari kapan obligasi diterbitkan dan umumnya mempunyai jangka ketika berdasarkan 1 sampai 10 tahun. Namun para investor biasanya menentukan ketika jatuh tempo 5 tahun atau jangka lebih pendek lantaran divaluasi pemerintah resiko yang lebih rendah. Yang ketiga ada fee dan coupon rate. Fee rate merupakan jumlah uang yang berkaitan dengan fair value, redemptive value, dan manager value. Nominal tadi diterbitkan sang pihak penerbit obligasi yang diterbitkan pada pihak yang mendapatkan obligasi pada waktu ketika jatuh tempo. Sementara coupon rate atau tarif kupon merupakan bunga yang harus dibayarkan sang penerbit obligasi setiap tahunnya kepada pemegang saham obligasi. Selanjutnya ada waktu pembayaran. Kupon atau skala waktu bunga obligasi wajib dibayarkan sang penerbit secara bersilus sinkron menggunakan konveksi yang dibentuk sebelumnya, yakni sanggup per semester, per 3 semester, per triwulan, dan lain sebagainya. Contoh soal penerbitan obligasi jangka panjang, kita dapat melihat Sultan maju mundur yang menyetujui obligasi sebesar 468.250.000 dengan bunga 8% per tahun pada tanggal 1 September 2021. Perusahaan membayar hutang obligasi setiap 6 bulan sekali, sebagaimana jurnal penyesuaian hutang obligasi beserta bunganya. Nah, pertama kita harus mengalihkan beban bunganya yaitu 468.250.000 dengan dikalikan 8%, lalu dibagi 6/12 bulan, maka dapatlah hasil sekitar 18.730.000. Nah, kita dapat melihatnya melalui tabel berikut. Selanjutnya adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan kata lain, ketika seorang membeli saham, maka orang tersebut telah memiliki sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Wujud dari saham yaitu berupa lembar-lembaran kertas yang menyatakan bahwa yang namanya tercantum dalam lembaran tersebut adalah pemilik yang harus dan sah dari suatu perusahaan dengan presentasi sesuai dengan nilai investasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Dengan memegang saham, maka individu tersebut merupakan bagian yang bisa mengklaim kepemilikan pada bagian perusahaan tersebut. Artinya pemegang saham dengan jumlah beberapa lembar yang dimilikinya berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RPPS. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Jenis-jenis saham. Yang pertama itu ada saham biasa. Saham biasa atau common stock adalah saham yang menempatkan pemilik akhir dalam pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan. Dividen akan dibayarkan jika perusahaan untung. Pemegang saham berhak memberikan suatu suara dalam perseroan yang sahamnya dimiliki. Besar kecilnya hak suara tergantung pada persentase saham yang dimiliki. Yang kedua ada saham preferen. Saham preferen atau preference stock adalah saham yang dimiliki ciri-ciri saham biasa dan obligasi. Saham preferen menghasilkan pendapatan tetap yang sama dengan bunga obligasi. Saham preferen juga merupakan saham yang pemiliknya mendapat hak prioritas dalam pembagian dividen dan personal, termasuk hak prioritas untuk memperoleh kembali modal
dari pembagian harta kekayaan selama likuiditas perseroan. Teknik dan analisis penilaian saham. Analisis investasi saham merupakan suatu hal yang mendasar untuk diketahui para pemodal, mengingat tanpa analisis yang baik dan rasional, para pemodal akan mengalami kerugian. Keputusan membeli saham dari terjadi bila nilai perkiraan suatu saham di atas harga pasar. Sebaliknya, keputusan menjual saham terjadi bila nilai suatu saham di bawah pasar. Dalam proses penilaian saham, perlu membedakan antara value atau nilai dan harga atau price. Yang dimaksud dengan nilai adalah nilai intrinsik, sedangkan harga diartikan sebagai harga pasar. Nilai intrinsik merupakan nilai nyata atau true value suatu saham yang ditentukan oleh beberapa faktor fundamental perusahaan. Pengertian intrinsik adalah nilai yang tercermin pada fakta atau justified by the fact, seperti aktiva, pendapatan, dividen, dan prospek perusahaan. Tujuan analisis saham adalah untuk menilai apakah penetapan saham suatu perusahaan ditawarkan secara wajar atau tidak. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menilai suatu harga saham. Ya, itu yang pertama ada analisis fundamental. Analisis fundamental mengacu pada posisi keuangan perusahaan. Analisis ini memungkinkan investor mengetahui bagaimana bisnis suatu perusahaan nantinya akan menjadi milik investor. Data yang dipergunakan adalah data historis, data yang mencerminkan kondisi keuangan masa lalu, dan tidak mencerminkan kondisi keuangan aktual pada saat analisis. Investor memberikan laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan modal. Selain itu, kita dapat melihat bahwa kebijakan yang direncanakan oleh perusahaan tersebut. Untuk melakukan analisis fundamental, maka terdapat dua metode yang dilakukan dalam menyaring apakah perusahaan tersebut dapat dijadikan suatu pusat perhatian. Yang pertama itu ada top-down, yaitu mengawal analisis pada kondisi ekonomi makro dan menganalisis sektor-sektor industri mana yang berpengaruh atau tidak oleh makro ekonomi tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis selanjutan terhadap sektor-sektor industri mana yang memiliki kinerja yang baik dan baru memulai memilih saham perusahaan mana yang memiliki kinerja dalam sektor tersebut. Yang kedua ada bottom up, memulai analisis dari saham-saham perusahaan mana yang memiliki kinerja baik, kemudian pengelompokan suatu sektor industrinya, lalu dianalisis sektor industri mana yang kinerjanya paling baik, dan kemudian memperbaiki kondisi makro terhadap sektor industri tersebut, sehingga sektor industri yang dipilih akan benar-benar menjadi alternatif terbaik dan mempresentasikan saham mana yang paling kita pilih untuk berinvestasi. Analisis ekonomi dalam analisis ekonomi atau PDB atau produk domestik bruto, baik buruknya pertumbuhan ekonomi terlihat dari kesejahteraan masyarakat yang diikuti oleh aktivitas pasar modal. Yang ketiga ada analisis teknik. Analisis teknik cukup sering dipakai oleh calon investor dan biasanya data yang digunakan berupa grafik atau program komputer. Meskipun analisis teknikal paling banyak digunakan oleh investor, tetapi kenyataan dalam berbagai penelitian di pasar modal Indonesia cenderung menggunakan analisis fundamental. Sementara penelitian yang menganalisis analisis tersebut teknikal hanya melakukan analisis teoritis. Jika kondisi pasar modal tidak efisien, analisis vertikal dapat dilakukan. Analisis teknis didasarkan pada 3 prinsip yang utama, yaitu yang pertama, semuanya tercermin dalam harga pasar. Yang kedua, bergerak mengikuti tren. Yang ketiga, ada pola perilaku yang berulang. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Yang kedua ada rasio solvabilitas,
yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, ada rasio aktivitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, ada rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Yang kelima, ada rasio pendapatan harga yang menunjukkan informasi penting tentang perusahaan yang ditampilkan per saham. Penilaian saham dapat didefinisikan sebagai proses kerja yang menyiapkan pendapat tertulis tentang nilai bahwa perusahaan atau investasi pada titik waktu tertentu. Menyatakan ada 3 pendekatan dalam menganalisis saham. Yang pertama itu ada pendekatan nilai intrinsik. Nilai intrinsik suatu saham harus berupa nilai sebenarnya atau true value atau nilai saham yang ditentukan oleh beberapa faktor fundamental perusahaan, dan calon investor menghitung nilai intrinsik jumlah yang ditentukan strategi investasi mereka. Yang kedua, ada pendekatan nilai pasar. Penilaian harga saham individual dibandingkan dengan indikator bursa lainnya. Jika analisis percaya bahwa saham tersebut menilai berharga dari pasar tersebut yang diminta, mungkin disarankan untuk membeli saham tersebut. Yang ketiga, ada pendekatan nilai buku. Pendekatan nilai buku per saham adalah nilai kenyataan bersih atau net asset yang dimiliki oleh perusahaan melalui pemilikan saham, dan nilai buku dapat ditentukan dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Contoh kasus saham yaitu pada tanggal 5 Januari 2021, PT Maju Mundur membeli 40% saham dari PT Mapan Cemerlang. PT Mapan Cemerlang melaporkan laba bersih sebesar 729 miliar dan mengumumkan dividen sebesar 205 juta pada tahun 2021. Berapakah jumlah penyesuaian yang akan dilakukan oleh PT Maju Mundur terhadap investasinya pada saham PT Mapan Cemerlang dengan metode ekuitas? Dapat kita lihat investasi dalam saham PT Mapan Cemerlang sebesar 4 miliar, kasnya sebesar 4 miliar. Perhitungannya, dimisalkan 40% dari seluruh saham PT Mapan Cemerlang adalah 40 miliar. Investasi dalam saham PT Mapan sebesar 290 juta. Laba dari saham PT Mapan Cemerlang sebesar 290 juta. Diutang dividen 82 juta, investasi dalam saham PT Mapan Cemerlang 82 juta. Perhitungannya yaitu 40% dikali 252 juta, maka dapat kita simpulkan pendapatannya sebesar 82 juta. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih.